Kamu tidak bukan baca, SBT, Kak. kamu buat malu aja deh. Oke, Begini tunjukkan deh, di mana saya dalam bacakan. Al-Quran. Tunjukkan dalam Al-Quran di mana Kamu dalilnya. diam dulu, Enggak, saya. kakak sekarang tunjukkan, gak usah tipu-tipu deh. Kamu gak usah jadi manusia pengkhianat di sini. Tunjukkan dalam Siapa yang pengkhianat di sini? Ada aja lu. Tapi yang saya tanya Al-Quran, Kak, bukan Ibrahim, Iya Kak. Saya benar. ingin tahu, Iya, itu kan dituliskan bukan, loh, bukan sabar. untuk orang Islam, itu Sabar untuk dulu. orang Israel. Loh, siapa bilang? Iya, itu perjanjian Tuhan, perjanjian sunat loh. Oke, saya sekarang tanya. Itu perjanjian sunat antara Allah dengan Oke, Abraham loh. sebentar. Gimana ada Bisa Islam? bisa tenang nggak? Ya jelas lah, Kak. Kan Israel kan dari Abraham keturunannya. Tunjukkan ya, sama anaknya. saya kalau Abraham orang Israel. Silakan. Oke, kakak minta tunjukkan. Abraham tuh bukannya anaknya Ishak makan Yakub tuh kan orang Israel. Dek, Kan aneh pula kakak nih. Iya jelas lah, Kak. Dia kan dari ya Ur Kasdim, udah. kan, Jadi sejak Mesopotamia. kapan perjanjian persunatan itu untuk bangsa Israel sejak kapan, Dek? Oke, baik, Kak. Itu kan perjanjian Allah kepada Abraham. Oke. Kepada Itu Abraham tuh mengenal Kepada Tuhan. Abraham dengan Itu di tunjukkan mana? di dalam Al-Quran. Di mana, Sementara Pak? dia tidak tahu. Biar nggak usah tipu-tipu dulu lah. Nggak usah. Kau yang menipu, kau yang penipu. Manusia kau bilang Tuhan. Itu kau yang penipu. Di mana ayat Al-Quran? Mana bilang sunat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pemeluk Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Andi, Kankian Santang, Bang Suma, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, silakan David Zon. Dibuka mute-nya. Malam. Ya, selamat malam. Ya, boleh bertanya, Kak? Ini David udah bisa apa ya? Ya, silakanlah. Mau bertanya, Kak. Ya, Kenapa di dalam Al-Quran tidak diperintahkan sunat, Kak? siapa yang Harus bilang? ada di hadis. Kalau ada di mana, Kak? Kalau Kakak bilang tidak, di mana? Tunjukkan, Kak. Saya buka di Al-Quran, Kak. Nomor berapa? Kamu tahu arti milah Ibrahim? Saya tidak tahu Milah Ibrahim.
Berarti kamu nggak tahu dong tradisi Yahudi ketika menyunatkan anak laki-lakinya disebut apa? Tapi yang saya tanya Al-Quran, Kak, bukan Ibrahim. Iya Kak. benar. Saya ingin tahu, Iya, itu kan dikhususkan loh, bukan sabar. untuk orang Islam, Sabar itu untuk dulu. orang Israel. Loh, siapa bilang? Iya, itu perjanjian Tuhan, perjanjian sunat loh. Oke, saya sekarang tanya. Itu perjanjian sunat antara Allah dengan Oke, Abraham loh. sebentar. Di mana ada Islam? Bisa tenang nggak? Oke, saya bertanya. Perjanjian yang dilakukan Abraham dengan Tuhan ya. Pertanyaan saya, apakah Abraham orang Israel pada waktu itu? Ya jelas lah, Kak. Kan Israel kan dari Abraham keturunannya. Tunjukkan Yakub, sama anaknya. saya kalau Abraham orang Israel. Silakan. Oke, Kakak minta tunjukkan. Abraham tuh bukannya anaknya Ishak makan Yakub tuh bukan orang Israel. Dek, Kan aneh pula Kakak nih. paham dek. Saya tidak begini loh dek ya. Abraham itu apakah dia Bani Israel, orang Israel? Yang orang Israel bukankah itu adalah keturunannya, anak-anaknya? Iya jelas lah, Kak. Dia kan dari Ya Ur Kasdim, udah, Kak, jadi sejak Mesopotamia. kapan perjanjian persunatan itu untuk bangsa Israel sejak kapan, dek? Oke, baik, Kak. Itu kan perjanjian Allah kepada Abraham. Oke. Kepada Itu Abraham dengan tuh mengenal kepada Tuhan. Abraham dengan kepada Abraham dengan oke gini Kak, dengan Bani Israel karena panggil Tuhan tuh bukan Yahweh. kamu tidak bukan baca, SBT, Kak. kamu buat malu aja deh. Oke, Begini tunjukkan deh, di mana saya dalam bacakan. Al-Qur'an. Tunjukkan dalam Al-Qur'an di mana Kamu dalilnya. diam dulu, Enggak, saya Kakak sekarang tunjukkan, gak usah tipu-tipu deh. Kamu gak usah jadi manusia pengkhianat di sini. Tunjukkan Siapa dalam yang pengkhianat di sini? Ada aja lu. Siapa yang pengkhianat? Ini pertanyaannya apa sih dia? Al-Qur'an. Kalau begitu di tunjukkan mana? di dalam Al-Quran. Di mana? Sementara Apa? dia tidak tahu. Biar gak usah tipu-tipu dulu lah. Gak usah Kau yang menipu, kau yang penipu. Manusia kau bilang Tuhan. Itu kau yang penipu. di mana ayat Al-Qur'an karena bilang sunnah, tunjukkanlah. Oke. Saya katakan milah Ibrahim. Jangan Kamu tahu banyak nilai Ibrahim. dalil, Kak. Saya minta ayat. Nggak usah. Kau diam dulu. Saya bacakan ini ya. Kau diam dulu. Anak yang berumur 8 hari, kejadian 17. Mulai dari 12 saya baca. Kalau kau mau baca satu sekop silakan. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Nah, apakah Nabi Ismail bukan anak dari Abraham? Anak yang keturunannya sampai kepada baginda Rasulullah. Yang bedanya kamu. Makanya kalau tradisi Yahudi yang melakukan persunatan Oke, kepada anak laki-lakinya tunjukkan disebut jalur Brit di Milah. mana ada Ismail Kamu dengan dengarkan Arab Roh Kudusmu, hubungannya. saya lagi menjelaskan Ibu Gembala. Dengarkan Ibu Gembala ngomong, ya. Jadi persunatan itu dilakukan itu keturunannya dari Abraham, Nabi Ibrahim. Kamu tidak nyampe, kamu keturunan dari siapa? 12 suku bangsa Israel kamu tidak masuk, Bani Kristeng. Mila Ibrahim salah satunya apa? Yaitu bersunat. Adakah kamu tengok laki-laki umat muslim yang tidak bersunat? Gak ada. Mila Ibrahim itu salah satunya bersunat. Kalau tradisi Yahudi menamakan apa? Brit Milah. Milah, Brit Milah. Kamu itu aja saya rasa nggak tahu loh, David. Jadi kalau kamu tanya di mana perintah Nih, sini untuk Bunda, bersunat? saya kasih dalilnya. Gini aja deh, kakak nggak usah Ya, ya, banyak ya. bawa Ya, saya jawab. Sini. ayat dalam Alkitab saya. Saya minta Ya. di mana ajaran Islam itu sunnah itu di mana? Ya, dalam ya, ya, Al-Quran. stand by. Saya jawab ya. Malaikat Gabriel itu. Saya jawab ya. Malaikat itu di mana? Di mana ayatnya? Boleh saya jawab ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 123. Oke, nomor berapa bang? Nomor berapa? Nggak Bang? ada nomor ayat. Iya, ayat berapa bang? Ayat berapa bang? Itu nggak usah bawa hadis dah bang, nggak usah bawa hadis bang. Saya nggak percaya hadis. Saya kan Bang. lagi ngomong. Nggak usah bawa hadis. Siapa yang bawa hadis? Oke, Al-Quran nomor berapa? Saya catat di sini. An-Nahl ayat An-Nahl itu 123. nomor berapa? Nomor berapa? Terserah lu, saya nggak mau kasih tahu. An-Nahl 120 ayat 123.
Mau berapa? Kitab mau berapa? Surat mau berapa? Nggak ada nomor. Mau berapa? Nggak ada nomor. Berarti kau bawa ayat tipu-tipu aja orang kau itu. Kau comor aja namanya. An-Nahl ayat 123. Oke, saya cari anal bentar ya, bentar. Ya Saya carilah, cari. Surat nomor berapa itu? Pasang bundurin lagi dikit rekamannya. Saya nggak mau Surat ulang. nomor berapa? Surat nomor Saya berapa? nggak mau kasih tahu An-Nahl ayat 123. Kau udah tipu-tipu aja kau. Songong aja kau bawa. Teman-teman Muslim, An-Nahl 123 nipu nggak? Kamu aja yang budak. Kira itu. Bentar. Tidak ada Al-Quran sampai 123. Tidak ada Al-Quran sampai 123. Ada 114. Tidak ada 123. An-Nahl ayat 123. Terakhir saya ngomong ya. Surat nomor berapa? Saya nggak mau kasih tahu, kau yang nyari nomornya. Bawa ayat goblok aja kau. Turunilah. Kos. Kita dibilangin gak goblok. Handi, nggak mampu kalian Handi. Yang ada lagi satu ini nih. Lu diam dulu di situ ya. Saya jelasin ya. Lu diam dulu di situ. Lu diam dulu di situ. Aduh, Pak. Ini kamu mau diskusi sama saya atau enggak? Kalau kamu mau ngomong sendiri. Babi tidak sunat, anjing tidak sunat juga, setan juga tidak sunat. Siapa yang tidak sunat? Kristen. Bedanya dengan monyet apa? Entah. Mana tadi yang membahas sunat itu dinaikkan? Biar Iya, kusetrika saya naikkan. otaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyumas sudah kasih surat An-Nahl 123. Dia bilang kau tipu-tipu, nggak ada itu katanya. Gitu. Gimana dong? Allahu Akbar, Masya Allah. Kalian sikit-sikit mute. Nabi Ibrahim bersunat, Aduh, kalau nggak umat Islam bersunat. Mana Nabi Ibrahim bersunat, dalilnya Muhammad di orang Al-Quran? Kristen tidak bersunat. Pertanyaannya, dalilnya? Kristen Mana ikut dalilnya? siapa tidak bersunat? Ayo, pertanyaan saya, Kristen ikut siapa tidak bersunat? Ada 3 pilihan, babi, asu, setan. Yang mana yang Kristen ikuti? Jawab. Hati-hati bang, kena tombak. Tidak apa-apa. Zuma, mana Ya. dalilnya Muhammad pernah disunat? Di Nabi Al-Quran? Muhammad mengaku dengan lisannya sendiri, dengan mulutnya Mana sendiri. tunjukkan. Dalilnya Beliau mana? mengatakan salah satu kemuliaan Dalilnya yang mana? Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Kedua, beliau mengatakan fitrah itu adalah sunat. Maka umatnya, yaitu umat Islam, wajib hukumnya sunat bagi laki-laki. Itu nggak perlu kau ragukan. Itu tidak perlu kau ragukan karena faktanya umat Islam bersunat. Oke? Pertanyaan saya, Kristen tidak bersunat ikut siapa? Jawab. Mana dalilnya Muhammad? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi kami bersunat. Kami bersunat. dari manalah kamu mempercayai Kami bersunat. Muhammad itu? Padahal Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad bersunat, tapi kami bersunat, umatnya bersunat. Berarti dia Nah, sekarang, tidak disunat. sekarang Berarti dia saya tidak tanya, disunat. sekarang Berarti saya dia tanya, tidak disunat. mana dalilnya dia tidak disunat? Nah, karena nggak ada dalilnya. Karena maka nggak dia ada dalilnya. maka disunat. Sekarang tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus bersunat. Silakan. Saya tanya tadi Muhammad. Saya tanya. Mana dalilnya Yesus bersunat? Tunjukkan ke saya. Ada. Mana? Silakan. Baca. Silakan. Lukas itu ada. Tidak ada pengakuan Yesus kalau dia bersunat, tak ada pengakuannya. Ada. Potong lidahmu kalau Memang ada, ada, tak akan pernah kau temukan. Tidak ada dalilnya Yesus mengaku bersunat. Jangan kau ngarang bebas. Kalau Nabiku Muhammad mengaku salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan Iya, kepadaku, ngaku sendiri. aku, ya nggak apa-apa. Saksinya siapa dia pernah Daripada disunat? Paulus, daripada Yesus ada nggak ngaku sunat? Ada nggak? Dah. Terus bagaimana? Iya harus. Saksinya Karena yang orang, lihat bukan kemaluannya ngaku ya dia ngaku sendiri. sendiri. Nah sekarang juga mana bisa dalilnya ngaku Yesus sendiri. mengaku sunat?
Orang Yesus juga bisa mana ngaku sendiri. Ya silakan, Orang- silakan kamu ngaku, tapi tolong tunjukkan di mana Yesus Bisa mengaku ngaku bersunat. sendiri. Gufron juga bisa Tolong ngaku-ngaku tunjukkan. sendiri. John. Gufron Tolong juga di bisa mana ngaku-ngaku pengakuan sendiri, lihat Yesus? malaikat. Tolong di mana pengakuan Yesus bersunat? Tunjukkan. Dia tidak mengaku tapi ada saksinya. Ya berarti dia tidak sunat. Tuh. Yesus tidak sunat. Yesus tidak sunat. Berarti Nabi ngaku-ngaku. Yesus tidak sunat. Tapi nggak ada dalilnya. Macam mana dia masuk bau kucing. surga? Bau Nggak ada kucing. manusia Tuhanmu di dunia nonotnya ini bau yang kucing. sudah dari lahir. Tuhanmu nonotnya kucing baunya. Nggak ada manusia. Tuhan bau kucing, nanaknya Gimana berkelup. Tuhan bau kucing, nanaknya berkelup. Ini yang begini. Gimana itu? Orang begini nggak. Oke ya, sudah ya. Oke. Kembali kita naik level. Nabi Ibrahim bersunat, umat Islam bersunat. Nabi Abraham bersunat, Kristen tidak bersunat. Pertanyaan saya, Kristen ikut siapa? Dalilnya. Nggak ada dalilnya Muhammad. Udah kau turun, Anda turun, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu, mudah-mudahan kau bisa waras. Mampus. Ngapain berlama-lama sama orang gila kayak kalian? Saya tanya, Kristen ini tidak bersunat ikut siapa? Itu loh. Pertanyaannya sederhana bukan? Gampang Kalau kamu jawabnya jelas. Gimana Bang Andi? Jawabnya di Galatia 5 nomor 2, ikut Paulus. Kata Nah, ikut Paulus. Jika kau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi ikut Udah, Paulus. hancur mina. Kalau di Islam perintahnya jelas, An-Nahl tadi diterangkan, sudah diterangkan adik saya Dinda Nora, Bang Handi. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku perintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Hanya orang Bahlul bin Stufid yang mengatakan Nabi Ibrahim tidak bersunat. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Kemudian Al-Quran menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 124, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa perintah, lalu Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sempurna perintah-perintah tersebut. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, dan juga dari anak cucuku. Bukankah demikian ya Rabb? Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim menerima perintah untuk bersunat. Nabi Ibrahim kemudian meneruskan ajaran itu kepada keturunannya secara turun-temurun. Lalu Al-Quran menimpali, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci sunnatnya Nabi Ibrahim adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kuclu. Al-Quran saya jelas menerangkan itu. Kamu semua. Ini si David, Bang. Enggak kamu, Daeng. Ya silakan. Pakai data, pakai ilmu, jangan pakai emosi. Mana Ibrahim? Oke, baik-baik. Di mana tunjukkan Ibrahim panggil Allah itu Allah? Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Pentateuch Dalam dibilang Al-Quran begitu. dong. Dalam Al-Quran Allah kami dong. dibilang kayak begitu. Dalam Al-Quran dong. Dalam Al-Quran jelas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembah kepada Allah. Tapi yang tertua Jangankan yang Nabi penuh Ibrahim, bersih. sabar dulu. Jangankan Nabi Ibrahim, Karisteng, manusia-manusia yang tidak bersunat ikut-ikut nyebut Allah, apalagi Nabi Ibrahim. Itu loh. Karisteng, penyembah makhluk halus, ikut-ikutan menyebut Allah. Si Karisteng ini agama dari barat yang dibawa oleh penjajah ini, yang tabiatnya kayak menjajah terus, merampok, menjajah, merampas, itu aja kerjanya nih agama. Karisteng aja merampas kata Allah dari Al-Quran, itu fakta.
Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu ikut daripada kakeknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menyembah kepada Allah. Nah, kalau agama dari Belanda warisan penjajah ini, dari mana ambil kata Allah ini? Lalu dibacanya Allah. Dari mana? Oke. Gak bosan jadi pencuri, gak bosan, gak malu, Sebentar dulu, Anda nggak usah gak malu kau. Gak malu kau jadi agama penjajah, diwariskan penjajah, kau curi kata Allah itu gak malu? Hai. Gak malu? Jangan Cuma kamu terkait-kait. tenang dulu, jangan kejar. Ya saya tidak kencang-kencang. Kamu saya tanya, dari mana agama penjajah, warisan penjajah ini mengambil kata Allah? Oke, baik. Ayo, jawab, dari mana, ya. baik? Dari mana, baik? Dari mana? Teroris Ibrahim bilang ada namanya di situ Allah itu. Saya tanya, dari mana agama Paluka, warisan penjajah ini mengambil kata Allah? Dari mana perampok? Kau mau perang data dengan saya? Kusuapin kau data. Kau mau perang-perang tegas-tegasan? Kurobek otakmu kubuat. Kau mau menghina di sini? Kubuat ginjalmu pindah menjadi jantung. Agama warisan penjajah kok belagu. Kalau mau diskusi itu diskusi yang baik, ditanya jawab. Sebagaimana kami ditanya kami jawab. Jangan kau ikuti warisan penjajah, tabiatnya menjajah, merampas, maunya menekan terus, maunya menjajah aja terus, maunya bertanya aja terus. Jangan kau pakai tabiat pembawa agamamu ke sini, jangan. Kalau kau bertanya dan kami sudah menjawab, lalu kemudian kami bertanya balik, jawab itu, wahai agama penjajah. Oh, so hebat kali kau. Dani, Tak bisa dibayangkan kalau kalian mayoritas di Nusantara ini, ya. Minoritas Habis, aja Abang. kalian belagu. Dani, Ya, oke. ya. Jangan selamat menghina, malam. jangan menghina. Assalamualaikum, Bertanya. Assalamualaikum Bang Juma. Aduh, kan udah saya bilang bang. Penumpang banyak di bawah. Jawab dulu Bang. aja. Jawab salamnya. Waalaikumsalam. Baru mau nanya. Kak. Waalaikumsalam. Aduh. Udah dijawab. Nggak usah, kalau ada muslim di sini, ada Banyuma, nggak usah anda mewakili muslim lagi. Gitu loh. Loh, Bang Zumanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena repot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahat bener sih. Jadi tentang sunat ini, hanya orang-orang yang tidak bersunat memprotes orang yang disunat. Betul. Itu intinya. Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu ya adalah tidak mengikuti ajaran para nabi. Itu ya. Iya, Paman. Nah, kenapa demikian? Ya karena iri, dia ingin itu menyebarkan virus kemana-mana. Kalian itu umat muslim bersih, kami ini kotor, ikut kotor lah. Bayangkan kalau seharian keluar rumah lupa mencuci, ya sampai ke rumah langsung berhubungan dengan istrinya, masuklah semua itu minyak rem. Bau apa itu? Coba. Nah gitu. Bawa minyak rem. Ya itu dia. Kalau urusannya. tidak ada di dalam Al-Quran misalnya Bang Handi, tidak ada di dalam Al-Quran kemudian perintah sunat misalnya, lalu kita bersunat, perintah Tuhan mana yang kemudian kita langgar? Ada? Nggak ada. Hukum apa yang kita langgar? Ada. Nah, sebaliknya di dalam kitab Kejadian 17:14 diterangkan orang yang membatalkan, orang yang tidak bersunat itu harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku, kata Tuhan di dalam kitab Kejadian 17:14. Pertanyaannya, karisteng-karisteng yang ada di Nusantara ini ikut siapa tidak bersunat? Apa jawabannya? Menghina saja, Nabi Muhammadnya dihina. Padahal kan pertanyaannya sederhana. Kalian Kristen itu ikut siapa tidak bersunat? Itu loh pertanyaannya. Jawab dong. Iya. Kalau bukan Tommy, silakan Tommy kalau mau. Saya besar ya. Bertanya ke Bang Zuma. Halo, Bang Suma. Iya, halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Satu-satu dong, satu-satu. Mohon maaf. Sorry, mohon maaf. Ini saya buka lagi mikrofonnya karena suami saya datang dan
Dia mau bertanya sesuatu kepada Bang Suma. Iya, dari sekte mana, Bu? Saya dari Islam, saya Muslim, saya membawa suami saya masuk Islam tahun 2018 dan dia memiliki banyak pertanyaan yang terkadang saya sulit untuk menjawabnya karena saya belum memiliki ilmu yang begitu dalam tentang keislaman atau bahkan tentang kekristenan yang dulu dia pernah anut. Jadi terkadang suami saya itu bertanya tentang keimanan Islam yang aku tuh masih sulit untuk menjelaskan karena keterbatasan ilmu saya. Dan di sini suami saya mau tanya sesuatu sama Bang Suma. Iya, silakan. Você falou? Sobre a questão? Não, as perguntas lá. Que sua mãe vai... Meu pai, minha família, porque todos clamam a Deus, só que aqui o pessoal aprendeu a falar de Jesus antes, né? Então, tudo que eles usam de Jesus vai cancelar? Abang Zuma katanya seperti ini, kan kedua orang tuanya masih memeluk Kristen, Kristen Protestan, dan suami aku tuh tanya kalau aku sudah masuk, dia bertanya kalau memang yang menyembah Yesus atau karena kalau Protestan itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia itu seperti pengacaranya orang Protestan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah orang tuanya itu kalau tidak percaya Yesus itu sebagai perantara atau pengantara mereka, doa-doa mereka itu, apakah mereka juga tidak mendapat surga di sisi Tuhan? Jadi gini, sebelum kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang diutus membawa risalah kepada seluruh umat manusia, di mana beliau diutus untuk seluruh umat manusia, maka orang di luar Yahudi yang tidak diutus Nabi kepada mereka, itu mereka hidup di zaman Patra. Apa zaman Patra itu? Zaman di mana manusia tidak didatangkan kepadanya Rasul, utusan Allah. Sedangkan Yesus itu bukan untuk saudara. Bukan. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Jadi di luar Bani Israel, sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kepada mereka, mereka tidak ada aturan. Misalnya, perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi. Itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Di luar Bani Israel, boleh nggak makan babi? Boleh. Memang ada larangannya makan babi bagi mereka yang di luar Israel? Tak ada. Jadi tak apa kemudian. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang, lalu kemudian orang-orang tidak menyembah kepada Allah dan tidak menerimanya sebagai rasul, maka orang ini jatuh kepada kezaliman. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dengan jelas bahwasanya orang yang datang padanya Al-Quran, datang padanya Nabi Muhammad, tetapi kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka itulah orang-orang yang memperbodoh diri. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah padahal dia diajak kepada Islam? Jadi kalau ada orang yang sudah datang Islam, zamannya Islam dia hidup, tetapi dia tidak Islam, maka orang itu zalim. Ngapain dia coba berurusan dengan Yesus? Toh Yesus itu hanya untuk Bani Israel, sementara di luar Bani Israel Yesus tidak mengaku diutus. Hanya saja di dalam pengajaran Al-Quran jelas bahwa orang-orang kafir, iblislah yang membangkitkan kemudian angan-angan mereka. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang membuat angan-angan mereka kemudian untuk menyembah atau untuk mentuhankan atau untuk mengibadahi selain dari pencipta langit dan bumi. Nah, terkait dengan orang tuanya tadi, apakah orang tuanya berdosa ketika tidak mengikuti kemudian Yesus sebagai perantara, sebagai pengacara, sebagai
layar untuk Tuhan kepada manusia. Tidak berdosa. Tetapi berdosanya adalah dia hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tak ada dosa dia tidak beriman kepada Yesus, dalam arti kata tidak mengimani ya Yesus itu sebagai utusan kepada manusia, itu tak ada dosa. Yang dosa karena dia hidup di zaman Islam tapi dia tidak berislam. Ingat, saya simpulkan. Nabi Musa alaihi salam diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Di luar Bani Israel yang tidak menerima Nabi, yang tidak ada Nabi diutus kepadanya, kepada bangsanya, tidak berdosa. Ketika tidak beriman, tidak berdosa, karena tidak ada perintah kepada mereka untuk beriman kepada si ini dan si itu. Tapi ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, maka tak ada lagi manusia yang terbebas dari aturan-aturan Tuhan, kecuali mereka yang kufur ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Jadi kesimpulannya, ketika Islam belum datang, orang di luar Yahudi tidak beriman kepada Nabi Musa boleh, beriman juga boleh. Tapi ketika kemudian mereka tidak beriman, tidak mendapatkan dosa, disebabkan Nabi Musa atau Yesus tidak diutus untuk mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah datang, siapapun dia, jangankan di luar Bani Israel sebagai ahli kitab saja, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak menyembah kepada Allah, maka mereka dianggap kufur, kafir oleh Allah. Jadi tak ada urusan lagi beriman kepada Yesus, tak ada urusan. Begitu masuk Islam, otomatis akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi sekarang ini tidak ada urusan mau beriman kepada Yesus, tidak beriman kepada Yesus, tak ada urusan. Di luar Yahudi itu tak ada urusan. Yang sekarang kita berurusan adalah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Yesus dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Bani Israel muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Jadi suami Anda bukan Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Yesus. Mertua Anda bukan Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel tok, dan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel tok. Tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum yang datang kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia, bangsa Barat dan seterusnya, enggak. Tapi ketika Nabi Muhammad yang diutus, litubayyina linnasi, kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi kalau mertua Anda merasa manusia, wajib hukumnya beliau beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Halo. Oke, jadi kalau misalkan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti tidak ada tanda keselamatan begitu? Ya, nggak ada keselamatan. Mereka zalim. Dan kenapa saya memperhatikan di Brazil itu mayoritas adalah orang Kristen, dan sepertinya mereka itu memaksakan sekali menjadi bagian dari orang Yahudi. Bahkan mereka sangat mendukung apa yang mereka lakukan kepada Palestina, dan mereka itu juga seperti kayak ini loh, saya bagiannya juga dari Yahudi, maka apa yang dilakukan Yahudi itu seperti bagian dari tubuh kita, seperti itu. Saya pun juga bingung kalau memang Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, karena yang saya tahu mereka juga tidak mengikuti hukum-hukum yang Yesus telah terapkan di dalam itu dia. Perjanjian Lama, karena yang dalam Perjanjian Baru itu menurut saya itu kayak berbanding balik begitu yang mereka kerjakan.
Dan bahkan mereka mengklaim tidak, karena Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus hukum-hukum itu. Maka kita tidak perlu lagi menjalankan apa yang diperintahkan yang di Old Testament gitu. Jadi kita sudah jaya, kita tidak perlu dibebankan oleh hukum-hukum tersebut. Makanya kita bisa makan babi, katanya ini yang itu, seperti itu. Jadi saya masih banyak grumble begitu dalam hati saya, karena saya tuh berusaha untuk menyampaikan Islam, begini loh Islam begitu, tapi mereka pun juga enggak, yang ini yang benar, yang ini yang kita percayai, bahwa tidak ada jalan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah masuk surga kalau tidak melalui Yesus, seperti itu. Aku pun juga di sini sebagai minoritas, sebagai sendiri, untuk mempertahankan iman saya sendiri, untuk melindungi agama saya itu sangat sulit. Apalagi saya memiliki anak kecil, anak saya yang masih berusia 6 tahun. Dia ini bersekolah, dan di sini nggak ada sekolah Islam, di sini nggak ada sekolah Muslim. Saya harus menjelaskan dari nol untuk dia mengenal Islam. Itu sangat sulit bagi saya. Itu sangat sulit. Bahkan di sekolah itu kan, di sini semua sekolah pasti Kristen atau Katolik, Protestan atau Katolik. Itu juga membuat hambatan bagi saya. Bagaimana saya menjelaskan? Saya bagaimana menjelaskan begitu, dan terkadang suami saya itu memberikan pertanyaan yang, aduh gimana nih aku menjelaskannya nih gitu, tentang ibadah dia, tentang begini, karena dari kecil dia dipupuk dengan Kristen begitu, jadi sangat kuat keimanannya. Yang dulu ya, kalau sekarang dia sudah Muslim, tapi dia memiliki keinginan bagaimana cara menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Memang sulit begitu. Yang saya tidak pahami, ketika saya diajak debat sama mereka, ketika saya diajak berkomunikasi karena di sini seringkali terjadi kumpulan dari gereja-gereja seperti itu, kayak kesaksian Jehovah itu seminggu sekali datang ke rumah kita, karena kita juga tinggal bersama dengan 3 orang dari mereka, dan itu membuat saya tuh tersudut begitu, karena tidak mudah untuk menjelaskan keimanan saya. Mereka mengatakan inilah yang benar, inilah yang paling betul, karena ada datanya begitu. Itu membuat saya sangat berada di pojokan, hanya untuk melindungi keimanan saya saja. Iya, baik Mbak. Jadi gini, sampaikan aja kepada mereka bahwa Yesus di dalam Bible meminta kepada muridnya Bani Israel itu agar waspada kepada penyesat, di mana penyesat itu bergelar Kristus. Yesus untuk Bani Israel, Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus akan muncul penyesat setelahnya mengaku-ngaku Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu tertulis di dalam kitab mereka, Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Sekarang pertanyaannya, di atas muka bumi ini yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut Kristus itu siapa? Karena Kristus Mesias itu hanya dijanjikan kepada Bani Israel saja. Sedangkan Mesias palsu itu menyesatkan banyak orang. Dalam arti kata, Mesias palsu ini akan mengaku kepada seluruh manusia bahwa dia adalah utusan untuk seluruh manusia. Tanya aja kepada mereka, apa gelar daripada penyesat yang datang setelah Yesus yang datang kepada Bani Israel? Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Yesus penyesat itu mengaku untuk seluruh bangsa. Pasti berbeda antara Yesus yang datang kepada Bani Israel dan Yesus yang mengaku dirinya untuk seluruh bangsa. Dan Yesus berpesan agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus itu, yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau ada Kristus menyesatkan banyak orang, tentu orang-orang
yang disesatkan ini memiliki gelar, yaitu pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Sederhana bukan? Yang kedua, ada tidak di dalam Bible ajaran yang mengatakan damai sejahtera itu adalah sesat? Ada nggak di dalam Bible bahwa damai sejahtera itu menyesatkan? Bahwa damai sejahtera itu tidak baik? Tidak akan pernah ditemukan. Damai sejahtera dalam bahasa Arab disebut salam, dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Yesus sendiri adalah juru selamat. Berarti kalau Yesus juru selamat, berarti dia juru salam. Salam ini adalah akar kata dari Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Kalau mereka tidak percaya, silakan ajak ke sini, mari berdiskusi dengan Bang Suma. Ada tidak Yesus mengajarkan dirinya sebagai juru Kristen? Tidak ada. Justru Yesus mengajarkan muridnya agar menghindari Kristus palsu. Berarti menghindari Kristen. Saya kira begitu, Ibu Suci. Dan ini suami saya juga mau bertanya, sebelumnya saya bertanya kepada Ibu Nur, Ibu siapa tadi yang menjelaskan, ya Nora, tentang penyaliban. Kalau suami saya mengatakan, kalau memang, kan dia pernah bertanya kepada saya, siapa yang disalib itu? Saya bilang menurut Al-Quran itu bukan Yesus yang asli, tapi menurut Quran diserupakan. Ada seseorang yang diserupakan. Terus suami saya tanya seperti ini, kalau memang diserupakan, bagaimana kronologinya? Karena di sana ada 3 orang yang tersalib, di tengah-tengah itu adalah Yesus, dan ada 2 orang lagi. Maka siapa yang sebenarnya di tengah-tengah itu? Orangnya siapa? Dan bagaimana kronologinya bisa terjadi penyaliban? Bahkan ada bukti dia dibangkitkan, dia dikafani, dia dikuburkan, dan saat penangkapan hingga kebangkitannya itu bahkan sudah menemui setelah kebangkitan. Suami saya mengatakan dulunya karena dia juga dari orang yang backgroundnya sangat religius, jadi dia tahu begitu tentang Bible, dan dia itu bertanya seperti ini. Setelah dia dibangkitkan, dia menemui lagi murid-muridnya yang di pertemuannya itu, jamuan pertemuan terakhir itu, di sana juga menampakkan diri, dan dia mengatakan bahwa tangannya ada luka, tak kakinya pun ada luka. Kalau memang itu bukan Yesus, kenapa Yesus terluka? Itu dia yang aku tidak bisa jawab. Tolong Bang Zuma jelaskan kepada saya. Baik. Terima kasih. Baik. Sekarang gini, berbicara mengenai penyaliban, Kristen mengusung penyaliban ini bukan tanpa alasan. Kristen muncul, padahal Kristen ini bukan dari Bani Israel. Kristen tak ada hubungannya dengan penyaliban, tak ada. Sekali lagi, Kristen dengan penyaliban itu tak ada hubungannya 0,1% sekalipun. Tak ada. Tapi nanti Kristen menyibukkan diri ya dengan pola penyaliban ini. Dengan judul apa? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa dosa mereka ditebus. Mari kita lihat. 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Sekarang pertanyaan saya, kalau ternyata Tuhan mendengarkan doa dari surga dan mengampuni dosa dari surga, apa masih butuh turun jadi manusia, mati untuk nebus dosa manusia Kristen? Itu dulu. Kalau ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu mendengarkan doa dari surga dan mampu kemudian menghapuskan dan mengampuni dosa dari surga, apa masih butuh dia jadi manusia cupu, kucluk, turun ke bumi, lalu kemudian mati di pantai sama orang Roma dan Yunani? Apa masih bisa? Apa masih butuh yang kayak gitu-gitu? Coba ibu jawab ini dulu.
Iya, kalau saya pun percaya seperti itu. Tuhan tidak perlu turun ke bumi menjadi manusia yang memiliki banyak kelemahan, karena itu sangat tidak logik menurut saya. Bagus. Dan Nah, sekarang kan kepada dia, jikalau Tuhan bisa kembali ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, kemungkinan besar kayak orang India, ada Tuhan yang berbentuk gajah, ada Tuhan yang berbentuk ular. Mungkinkah Tuhan akan menyelamatkan gajah? Mungkinkah Tuhan akan menyelamatkan ular? Yang seperti itu. Dan saya mulai berpikir, mungkinkah, kan Tuhan itu maha kuasa, dia bisa berbuat, tapi itu bukankah menurunkan tahtanya dia sebagai Tuhan, kuasanya sebagai Tuhan? Tuhan tidak perlu melakukan itu. Kalaupun dia berkuasa seperti orang yang membuat komputer, orang yang membuat komputer tahu kelemahan komputer, maka dia tidak akan pernah turun menjadi salah satu elemen yang ada di dalam komputer. Dia tahu cara how to solve it. If you have a problem, you know how to solve it. So aku mengatakan kepada dia, Tuhan tahu kalau kita punya masalah sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pasti tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam diri manusia. Tuhan tidak perlu menjadi manusia atau menjadi yang selemah ini, yang sejijik ini sebagai manusia. Saya katakan itu kepada suami. Dan dia pun masih, karena dia adalah orang yang sangat logik juga, jadi dia sangat menangkap itu dengan cepat. Tapi terkadang ada juga yang mengatakan seperti ini. Dia bertanya kepada saya, terus kalau memang dosa Adam dan Eve itu menjadi di dalam darah daging kita, bagaimana kita caranya untuk membersihkan? Itu yang dia percaya, bahwa ada dosa yang masih diwariskan dari Adam dan Eve. Itu yang saya masih kurang paham untuk menjelaskan kepada dia. Tolong Bang Zuma menjelaskan kepada saya. Terima kasih. Iya. Jadi tidak ada dalil di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai pemegang kitab kalau Adam alaihissalam itu mewariskan dosa. Itu nggak ada. Tidak ada. Satu data pun tak ada. Selain di kitabnya orang Kristen, yaitu di dalam buku Roma 5 nomor 12. Orang Yahudi sang pemilik kitab itu tidak mengenal dosa waris. Jadi saya katakan itu bukan dosa waris, itu adalah bohong waris. Kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Manusia ini dicipta oleh Allah turun ke atas muka bumi ini sebagai pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, maka manusia diberi akal. Karena dia telah memiliki akal, maka wajib hukumnya manusia itu harus tahu baik dan jahat, baik dan buruk, tinggi, rendah, panjang, pendek, dan seterusnya. Harus. Sebelum Adam makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, Adam nggak tahu apa-apa. Jangankan mengerti baik, mengerti yang jahat, untuk mengetahui dirinya telanjang aja kagak. Jadi harusnya kita sebagai cucu Adam, dengan makannya Adam buah pengetahuan berdasarkan standar Bible, maka kita manusia bukan mengutuk Nabi Adam, malah berterima kasih kepada Adam. Coba Anda bayangkan, kalau ilustrasi yang muncul di Bible itu tidak terlaksananya Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk. Adam disertakan padanya jasad lengkap kelamin, wanitanya pun istrinya lengkap kelamin. Mereka makan minum, disiapkan makan minum di Gan Eden. Saripati yang masuk ke dalam tubuh Adam dan istrinya, sebagian daripadanya menjadi sperma. Apa yang terjadi ketika biologis kepenuhan sperma, maka si Uco akan mencari tempat persinggahan. Apa yang terjadi? Adam akan bercocok tanam kepada istrinya. Maka Adam yang tidak mengerti baik dan buruk, tidak mengerti pakaian, tidak mengerti pakai celana, tidak mengerti pakai baju, akan beranak cucu dan anaknya juga akan diwariskan sama seperti itu. Pertanyaannya, apa bedanya Adam ketika itu terjadi dengan kambing? Tak ada bedanya, karena Adam tidak tahu baik dan buruk. Maka ketika Adam makan buah ilmu pengetahuan antar baik dan jahat, maka ketika itu kemudian
kemanusiaannya, fitrahnya sebagai pemimpin lengkap sudah, sampai dia bisa membuktikan ini yang baik, ini yang buruk, ini telanjang, ini tidak telanjang, sehingga dia turun ke bumi sebagai risalah dia sebagai pemimpin, mampu menaklukkan kemudian alam semesta ini dengan ilmu pengetahuan yang ada, yang itu dasarnya akal. Sekarang bisa tidak kira-kira Adam dan keturunannya seperti kita ini menciptakan barang-barang elektronik tanpa kita tahu baik dan buruk? Bisa tidak manusia keturunan Adam membuat pesawat? Bisa tidak membuat HP? Bisa tidak menciptakan TikTok? Bisa tidak membuat komputer? Bisa nggak? Boro-boro menciptakan itu semua, mengetahui dirinya telanjang aja kagak. Jadi apa yang harus kita ungkapkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Ucapan terima kasih kepada beliau. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan jahat, baik dan jahat, maka manusia tidak akan tahu bagaimana caranya beradab, bagaimana caranya bernorma, bagaimana caranya beradab. Nggak ada yang tahu itu. Kenapa? Karena tidak tahu baik dan buruk. Bicara aja kagak. Mungkin andai Adam itu tidak makan buah dan buruk, baik dan buruk, kalau kita berbicara mungkinnya itu juga baik kalau kita ngerti. Apa yang kita pakai ngerti, nggak ada alatnya. Jadi ketika Adam diperintahkan jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, dia seibarat bayi yang tidak mengerti perintah itu. Seorang bayi diperintahkan jangan sampai kamu bergeser ke tempat tidur ya nduk, kalau kamu bergeser nanti kamu jatuh. Ngerti ndak si bayi? Ya enggak. Kalau dia jatuh salah nggak si bayi? Ya enggak, karena dia nggak tahu. Ternyata kalau di pinggir kasur jatuh, tempat tidur jatuh, larinya ke bawah, kepala kena lantai sakit. Taunya dia cuma nangis. Kenapa dia jatuh? Karena dia nggak tahu. Walaupun beribu perintah diperintahkan kepada bayi, jangan gini ya nak, jangan gini ya nak, tetap saja anak bayi ini tidak akan paham. Dan kalau anak bayi ini jatuh, siapa yang salah? Dia, si bayi yang tidak mendengarkan perintah, atau yang memerintahkan ini yang bahlul? Sudah tahu bayi diperintahkan aturan-aturan seperti itu. Itu menandakan bahwa ada salah konsep di situ, ada yang salah setting di sana, entah pemahamannya atau kitabnya. Jadi tidak ada yang salah ketika Adam diperintahkan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, lantas kemudian Adam memakannya. Apakah salah? Tidak. Kenapa? Dia belum tahu baik dan buruk itu, dia belum tahu. Maka ketika kemudian dia makan, salah nggak dia? Tidak. Makanya tidak mewariskan dosa waris. Di dalam Al-Quran diterangkan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian tergelincir makan buah ilmu pengetahuan, Adam kemudian bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya. Apakah kemudian Adam mewariskan dosa? Tidak. Kalau Adam tidak mewariskan dosa, lalu apa yang ditebus di atas tiang salib? Apa yang ditebus? Utang jengkol 1 karung di pasar yang ditebus. Gak ada itu, gak ada. Itu bullshit. Itu ajaran murni dari Romawi, bukan ajaran para nabi. 2 Tawarik 7 nomor 14. Tak ada kemudian Tuhan datang menjelma menjadi bayi lalu kemudian mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Itu kucluk. Itu mustahil bagi orang yang berakal. Demikian. Dan juga masih tentang ini Kristen, di suami aku mengatakan seperti ini. Kalau memang iblis itu dulunya adalah malaikat, bukankah malaikat dan iblis itu diciptakan dari elemen yang berbeda? Kalau Islam kan bukankah malaikat dari cahaya dan iblis dari api? Tapi di Kristen itu katanya ada cerita yang seperti iblisnya dulunya adalah seorang malaikat yang baik dan akhirnya turun di dunia ini. Bahkan suami saya mengatakan ada malaikat yang menjadi iblis dan memiliki keturunan dari manusia seperti itu. Apakah itu ada benar adanya atau bagaimana perbedaan antara malaikat dan iblis ini? Apakah malaikat itu punya juga keinginan seperti iblis,
kehasrat atau punya nafsu seperti itu, seperti iblis, karena mereka sama-sama dari surga yang dulunya juga diberi kekuatan atau diberi sebuah power begitu dari Tuhan. Bang Juma tolong jelaskan. Iya. Jadi ketika kemudian diciptakan HP tapi tidak ada sinyal, maka HP hanya sebuah benda yang tak ada artinya. Tugasnya hanya menemani manusia sebagai gaya-gayaan, mungkin hanya dipakai untuk kalkulator, untuk foto dan seterusnya. Tapi ketika menyusul ciptaan baru bernama sinyal, barulah HP kemudian bisa menyatakan dirinya sebagai benda yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Begitulah iblis, begitulah makhluk yang dicipta dari api. Sebelum Adam dicipta, dia anteng-anteng saja, tidak ada saingan, tidak ada perintah di sana. Maka ketika Allah menyatakan iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fakaulahu sajidin. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, Adam aku ciptakan kemudian, maka tunduklah kamu semuanya bersujud. Tunduklah kamu semuanya bersujud, termasuk makhluk yang dari api. Siapa itu? Iblis. Tunduklah kamu semuanya, itu perintahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan mana perintahnya kepada iblis, kok nggak ada? Ada. Al-Quran surah Sad ayat 72. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fakaulahu sajidin. Kemudian apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepada Adam alaihissalam, maka hei kalian, tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Kemudian maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, lalu para malaikat itu kemudian bersujud semuanya illa iblis. Terjaringlah di situ mana yang kemudian memiliki sifat sombong, mana yang tidak. Di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, maka terjaringlah yang disebut Azazil, yang tadinya makhluk yang suci, yang tugasnya hanya beribadah menyembah kepada Allah. HP tugasnya anteng-anteng saja, tapi ketika kemudian ada sinyal, barulah HP itu menolak dengan gengsinya panggilan dari orang lain. Maka diperintah sujud. Tuhan kemudian melihat siapa di antara makhluk ini yang enggan sujud, maka Allah bertanya kepada dia yang enggan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alim. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah karena kamu sombong atau kamu merasa golonganmu lebih tinggi? Dijawab tunai oleh iblis, ana khairum minhu, betul ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Itu kata iblis, itu kata malaikat yang enggan, yang terjaring di antara sekelompok manusia makhluk suci. Ada di antaranya yang sombong, itulah yang disebut iblis. Sama ketika Adam kedua diutus ke atas muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk datang memerintahkan seluruh umat manusia sujud kepada Allah. Di antara manusia ada yang terjaring tidak mau sujud kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, iblis itu adalah sekelompok dengan orang-orang kafir. Itu Al-Quran yang mengatakan orang kafir dan iblis itu adalah satu kelompok. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir.
Barang siapa yang tidak bersujud kepada perintah Nabi Muhammad, maka dia sekelompok dengan setan. Ini kata Quran, jelas itu. Lalu kemudian iblis mengatakan apa? Ketika diperintahkan oleh Allah keluar, fakhruj minha, keluar kamu dari surgaku ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah termasuk makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'anati ila yaumil din, dan engkau kena kutukku, aku mengutukmu, kutukanku atasmu sampai hari pembalasan. Lalu apa kata iblis? Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai aku dibangkitkan. Fa innaka minal munsarin. Allah menjawab, oke, kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan usia panjang. Ila yaumil waqtil maklum, sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Jadi iblis yang hidup pada zaman Nabi Adam masih hidup sampai hari ini. Maka iblis menjawab, Wabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini jelas dalam Al-Quran. Maka iblis sampai hari ini panjang usia. Kalau dia tidak bisa kemudian menjerumuskan anak kita, orang tua kita, maka lari ke kita. Tidak bisa menjerumuskan kita dari arah kiri, dari kanan, dari belakang, dari depan, dan seterusnya. Nah, inilah yang terjadi pada diri manusia. Sehingga ketika kemudian ada yang diutus kepada Bani Israel, iblis kemudian bekerja berkarya. Nah, ini bagus ini, yang lahir, yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ini bisa kujadikan sebagai bahan untuk supaya menyesatkan manusia, agar manusia menganggapnya Tuhan. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iblisnya memanfaatkan ketenaran Yesus untuk menjual nama Yesus kepada keturunan Adam, agar sebagian dari keturunan Adam itu bisa mempertuhankan Yesus Kristus selain daripada pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi menyebutnya Yod-Heh-Vav. Saya kira demikian. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bang Sumbang karena sudah memberikan Sama-sama. banyak pencerahan kepada saya. Karena di sini saya juga mengikuti di beberapa channel lain apologet Islam, karena itu sangat membantu untuk saya menjelaskan kepada mereka bagaimana sih bukan saya hanya melindungi iman saya, tapi setidaknya saya juga memberikan kayak mereka mau menarik saya, tapi saya juga mengatakan tidak, kalian tidak bisa menarik saya, karena saya juga melihat beberapa cacat di Bible itu, dan itu bisa membuat saya mendapatkan kelonggaran agar tidak tertarik kepada apa yang telah mereka tunjukkan kepada saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada apologet Indonesia, karena dengan itu bisa menyelamatkan keimanan saya, memberikan pencerahan. Dan di sini saya juga memiliki banyak sekali catatan karena saya mengikuti Bang Zuma sejak beberapa bulan yang lalu. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, Masya Allah. Silakan saudara. Iya, mendapatkan di YouTube, entah kenapa ada tiba-tiba ada YouTube yang apologet. Apa itu apologet? Saya penasaran sekali, kenapa ada apologet? Apa itu apologet? Dan ternyata di situ ada percakapan tentang debat, tentang itu. Dan saya sangat tertarik sekali karena ternyata Allah menunjukkan kepada saya, kamu tidak cukup ilmu untuk menghadapi mereka, maka aku berikan petunjuk, ini loh, tonton ini dan dengarkan apa yang apologet itu. Ternyata apa yang disampaikan orang-orang Kristen di Indonesia itu sama persis dengan apa yang dikatakan orang sini. Jadi apa yang dipertanyakan dan didebatkan di Indonesia itu bisa membuat saya memiliki kekuatan untuk melawan mereka, karena sebagai minoritas saya sendiri untuk melindungi iman saya yang di sini tidak pernah saya berkontak dengan orang
Indonesia atau orang Islam atau orang Muslim, tidak ada orang yang ada di belakang saya, dan saya pun juga dari keluarga yang biasa saja tentang religius, tidak begitu ya, orang tua saya mengatakan sholatlah, ngajilah, puasalah seperti itu, tapi tidak mendetail tentang apa itu, kenapa seperti itu, tidak ada dulunya. Jadi saya belajar sendiri, mencari apa namanya ilmu-ilmu tentang Islam, dan juga dari seberang sana Kristen, dari diri saya sendiri. Dan ternyata Allah memberikan banyak sekali jalan untuk melindungi atau membela Islam ini. Di sini saya Masya Allah, Masya Allah. memiliki benar-benar seperti saya memiliki keluarga. Beberapa kali saya bergabung di beberapa TikTok dari sini, tapi tidak pernah diangkat. Dan hari ini, syukur alhamdulillah, saya berterima kasih kepada host yang mengangkat saya untuk bercakap-cakap langsung dengan Bang Zuma dan Ibu Nora. Saya sangat berterima kasih. Dan mungkin hari ini cukup sekian. Saya sangat bahagia hari ini. Ternyata doa-doa saya untuk bercakap dengan Bang Zuma langsung, bergabung dengan Apologet Indonesia, terpenuhi hari ini di puasa yang ke-26. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, subhanallah. Siap. Kami juga bangga atas kegigihan ya saudari kami Ukhti Suci untuk memperjuangkan akidahnya di tengah hidup di tengah-tengah mayoritas non-muslim, dengan gigih memperjuangkan akidah meskipun beliau ya minoritas di sana, tetapi dia tidak relakan akhiratnya hancur hanya karena dikelilingi oleh orang-orang yang mayoritas non-muslim, yang senantiasa bukan hanya sekedar non-muslim, tetapi mereka sekuat tenaga yang mereka bisa untuk memurtadkan Ukhti Suci untuk keluar daripada agamanya. Masya Allah, kami bangga dan kami senang menyambut Ukhti ini untuk kemudian senantiasa selalu bergabung dengan kami yang ada di Indonesia. Makasih. Saya juga sudah dihujat selama beberapa tahun, karena di tahun 2015 lalu saya memberanikan diri menikah dengan seorang non-muslim. Dan saya menikah itu karena saya melihat suami saya itu orangnya sangat penasaran, dan dia ini orangnya sangat logik sekali. Jadi setiap kali saya menjelaskan tentang Islam, dia itu sangat tertarik, dan dia senantiasa mendengarkan perkataan saya. Hingga akhirnya selama 3 tahun saya menikah, akhirnya suami saya mengambil langkah untuk menjadi seorang Islam, dan alhamdulillah hingga hari ini dia juga masih berpegang teguh dan masih sangat, bahkan semakin percaya bahwa Islam itu adalah jalan yang benar. Dan hujatan-hujatan itu sudah saya terima selama beberapa tahun, karena saya mengambil langkah sebagai seorang muslim yang menikah dengan non-muslim kala itu. Tapi setelah suami saya masuk ke dalam Islam, saya menikah secara agama pula. Yang pertama dulunya saya menikah hanya dengan catatan sipil, tapi setelah suami saya masuk ke dalam Islam, saya menikah secara agama pula. Alhamdulillah. Ya, mungkin di sini saya mengeluarkan unek-unek saya, Bang Zuma. Terima kasih banyak. Iya, nggak apa-apa, Uti. Ini sedikit lega, karena saya juga tidak punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang selama ini saya rasakan. Hidup sebagai minoritas, jauh dari orang tua, jadi keluarga itu, saya ingin berkeluh kesah kepada keluarga itu, saya sangat malu, karena itu adalah keputusan saya ambil tahun 2015 lalu. Kalau saya mengeluh pada keluarga, pastinya mungkin mereka akan menyupport, tapi yang saya pikirkan adalah mungkin mereka akan menyalahkan saya juga karena saya mengambil langkah pada waktu itu. Jadi dengan adanya Apologet Islam, benar-benar saya sangat berterima kasih sekali. Mungkin sekian yang saya akan sampaikan hari ini. Terima kasih banyak Bang Zuma dan teman-teman di Apologet ini. Ya, sama-sama Ukhti Suci, ya sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang bisa menjadi tokoh agama di tempat saudari kita ini bermukim ya. Di mana memangnya? Di Belanda ya? Saya di Brazil. Oh, di Brazil. Iya. Oke, baik. Dan di sini mayoritas adalah
99% kayaknya adalah Kristen ya, Katolik dan Protestan yang mendominasi tempat ini. Jadi itu sangat berat untuk menghadapi mereka. Iya. Yang penting ya itu tadi metodenya udah tepat. Ketika berdebat bisa nyimak. Ternyata kalau ditanya ini jawabannya di Bible tertulis seperti ini, di Al-Quran di ayat surah ini ayat sekian. Nah, itu sudah tepat itu, sudah tepat. Jadi kalau ada serangan tinggal ditangkis saja pakai data-data yang didengarkan dari live TikTok yang ada di Apologet Islam Indonesia. Ya, saya juga membuat banyak sekali catatan tentang percakapan Bang Zuma, penjelasan Bang Zuma dan apologet seperti Kodon Ditan dan Ustadz Felix Shaw, seperti itu saya catat semuanya untuk tameng iman saya. Masya Allah. Saya mengikuti mereka. Luar biasa. Iya. Dilanjutkan aja. Dilanjutkan. Iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat malam. Iya, malam Saudara Tommy. Iya, malam Bang Cuma. Malam. Baik, terima kasih udah mau menerima saya di room ini. Sama-sama Bang. Bang Cuma. Siap. Ini sempat aku membaca satu artikel di Google nih tentang hadis Muslim nomor 3311. Iya. Itu dikatakan bahwa ketika suatu saat Muhammad dan pengikutnya pergi ke pemukiman Yahudi untuk sebelumnya Bang Timothy Kristen ya? Ya, Kristen Pak. Oh, baik, silakan. Ya. Siapa tadi, hadis apa? Hadis Muslim nomor 3311. Di situ diceritakan bahwa suatu ketika Muhammad dan beberapa pengikutnya pergi ke pemukiman Yahudi untuk menyerukan kepada orang Yahudi di sana untuk memeluk Islam. Nah, di dalam beberapa pembicaraan di terakhirnya Muhammad mengatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Makanya itu apakah ada dalil atau wahyu sebelumnya sehingga Muhammad bisa mengatakan hal seperti ini, Bang Juma? Mohon menjelaskan Bang Juma. Iya, surah Al-Fatihah itu jelas itu Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Allah dalam hal ini adalah pemilik alam semesta ini. Jadi tidak ada yang salah dengan hadis yang Anda bawa. Bagaimana kemudian di dalam perkataan itu bukan saja bumi ini kepunyaan Allah, tetapi kepunyaan juga Rasulnya. Itu gimana? Akhirnya bahwa apakah secara tidak langsung bahwa itu ada penyetaraan dalam hal kepemilikan bumi ini? Oh enggak, tidak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika membawa hadis ini mengucapkan 3 kali kalimat tersebut. Ketahuilah sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Artinya bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kemudian ke atas muka bumi sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka Rasulullah harus menjadikan alam semesta ini sebagai rahmat. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan Islam kepada seluruh alam semesta ini. Itu tujuannya, makanya dia diutus litubayyina linnasi. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus kepada kelompok tertentu, termasuk Yesus. Itu hanya untuk Bani Israel saja. Itu pun hanya untuk domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk mengislamkan alam semesta. Jadi apakah menurut statement Bang Suma itu, apakah itu sudah menunjukkan bahwa betul bahwa hadis ini mengatakan bahwa bumi ini adalah kepunyaan Allah dan Rasulnya? Iya, memang betul.
alam semesta ini kepunyaan Allah. Dan terkait dengan Rasulnya itu adalah wakilnya. Wakilnya diutus ke atas muka bumi ini untuk mengajak orang-orang, menyeru orang-orang kemudian untuk kembali kepada pemilik alam semesta. Dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia yang diperintahkan kemudian untuk mengajarkan seluruh alam semesta agar bertasbih mengingat kepada Allah sang pemilik. Itu maksudnya. Beliau ada Rasul. Rasulullah artinya Rasul utusan Allah, maksudnya wakil, duta. Dia duta pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus duta pencipta langit dan bumi kepada sekelompok manusia bernama Bani Israel saja. Kalau Rasulullah, dia adalah duta untuk alam semesta ini. Dia utusan Tuhan untuk seluruh alam semesta. Yesus hanya untuk bagian Israel saja. Begitu juga Nabi Musa. Tapi kalau baginda Rasulullah, dia diutus untuk alam semesta ini. Maka Allah pemilik alam semesta mengutus Rasulnya sebagai wakilnya untuk mengajak alam semesta bertasbih, mengingat, menyeru, sujud hanya kepada dia sang pemilik alam semesta. Itu maksudnya. Oke, berikutnya Bang Suma bisa pertanyaan lagi. Ini terkait artikel juga tentang apa namanya jasa VOC ya, dalam hal ini Belanda terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Gimana Bang? Gimana? Saya membaca artikel tentang apa namanya pengislaman oleh VOC, maksudnya bahwa penyebaran Islam di Indonesia itu juga ada jasanya VOC. Itu menurut sumbernya dari nu.or.id. Itu mengatakan bahwa dalam abad sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Ini maksudnya gimana? Apakah ini suatu statement saja atau ini benar terjadi seperti itu? Memang faktanya seperti itu. Iya, jadi sejarah juga menorehkan hal itu. Di abad ke-17, abad ke-18, bagaimana VOC berhasil menguasai kemudian Jakarta, kalau dulu disebut Batavia. Jadi VOC dalam hal ini Belanda menguasai Jakarta dan beberapa wilayah Nusantara lainnya. Nah, di luar daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, yaitu kerajaan-kerajaan yang kemudian bernuansa Islam, itu masih berdiri sebagai kerajaan yang berdaulat, berbentuk negara. Di situ ada presidennya, di situ ada rajanya dan seterusnya. Dan kerajaan-kerajaan Islam ini itu memegang kendali atas pangkalan atau rute-rute perdagangan yang ada, termasuk yang dimanfaatkan oleh VOC. Nah, kemudian terjadi persaingan, perebutan kekuasaan, sehingga VOC mengambil kemudian kesempatan untuk menjadikan VOC ini sebagai sebuah kekuatan yang berhasil memaksakan perjanjian terhadap raja-raja yang ada di Nusantara ini. Tujuannya apa? Agar VOC mendapatkan kemudian kesempatan untuk masuk mengurus urusan-urusan kerajaan mereka. Nah, tujuannya apa? VOC ini agar terjadi urusan internal kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. VOC dalam hal ini memiliki misi akhir, yaitu memecah belah kekuasaan kerajaan-kerajaan pribumi. Itu tujuannya. Jadi apapun VOC lakukan, termasuk intervensi nantinya, itu muncul setelah VOC ini berada atau menguasai atau duduk di kerajaan Banten misalnya. Jadi karena kerajaan Banten identik dengan kerajaan Islam, maka Belanda masuk, ya, mencari-cari jati diri, mencari kemudian seakan-akan dia itu baik, seakan-akan dia memfasilitasi kemudian bahwa keyakinan yang ada yaitu Islam itu betul-betul harus kemudian mencapai tujuannya, yaitu siapa yang berada di dalam kekuasaan kerajaan harus mengikuti agama yang mayoritas dianut oleh kerajaan. Itu didukung oleh VOC untuk meminimalisir kemudian adanya perlawanan dari kerajaan tersebut.
Nah, itu yang terjadi. Jadi bukan dia ikut memiliki misi bahwa harus Islam semuanya, enggak. Itu hanya dimanfaatkan supaya mereka bisa mengintervensi kemudian kerajaan yang ada. Pandai dia. Itu yang terjadi. Dan itu memang sejarahnya seperti itu. Berarti secara tidak langsung juga kan sudah ikut, ya. Seperti itu, Bang. Jadi Belanda ini misalnya iya, iya. Tujuannya mungkin gimana? Artinya walaupun seperti itu, artinya secara tidak langsung VOC juga kan sudah berjasa menyebarkan Islam. Artinya walaupun tujuannya memecah belah, artinya mengkelompokkan. Oh tidak, Islam sudah ada, Islam sudah ada. Islam itu sudah menyebar, kerajaan sudah berbentuk, kerajaan-kerajaan Islam. Jadi dia masuk ikut mewarnai kemudian keadaan kerajaan. Contoh yang tadi saya katakan, kerajaan Banten, kerajaan Mataram, semua kerajaan-kerajaan ini diintervensi kemudian oleh VOC dengan jalan masuk ke dalam mereka, mendekati sultan-sultan, kerajaan-kerajaan kesultanan yang ada. Untuk apa? Untuk kemudian mereka mendapatkan posisi di kesultanan atau pada kerajaan tersebut. Tujuannya apa? Supaya mereka leluasa kemudian melakukan aksi yang menjadi visi misi mereka. Dia meminimalisir musuh sehingga dia masuk ke dalam, berpura-pura menyamar-nyamar sebagai pendukung kesultanan, padahal ujung-ujungnya adalah untuk adu domba dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Dan Belanda itu memang cerdik dia, gitu Bang. Soalnya di dalam statement ini juga kan Islam juga dikatakan bahwa diperalat oleh VOC untuk menggempur Katolik, yaitu rivalnya agama yang dibawa oleh rivalnya Portugis itu loh. Nah itu dia, makanya aku bilang Bang, jadi dia masuk ke dalamnya itu untuk merusak. Dia memanfaatkan situasi keadaan, karena kenapa? Nusantara ini masih berbentuk kerajaan-kerajaan, bukan berbentuk Republik Indonesia, belum. Jadi antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, Belanda VOC dalam hal ini ingin kuasai kerajaan demi kerajaan dengan masuk ke dalam menyamar sebagai pendukung, padahal tujuannya untuk ngadu domba. Itu fakta. Bagaimana dia mengintervensi VOC di Sumatera, mengintervensi kemudian yang ada di sana. Islam, kerajaan Islam di sana, kerajaan Banjar, kemudian kerajaan Ternate dan Tidore, masuk Belanda itu berpura-pura kemudian, sama seperti cara Paulus. Bagaimana Paulus di dalam Korintus menyatakan dirinya, ya 1 Korintus 9 nomor 20-21, berpura-pura dia kepada orang Yahudi, dia berpura-pura Yahudi, pada orang Roma berpura-pura Roma, kepada yang taat kepada Taurat berpura-pura taat Taurat. Itu cara-cara yang diadakan kemudian oleh VOC yang meniru kemudian cara Paulus menundukkan kemudian musuhnya. Gitu Bang. Itu aja Bang. Iya, terima kasih. Silakan yang lain dinaikkan. Kalau Tommy ini, Tom. Iya. Lu kalau beragama Kristen, Tom, dari mana kok bisa beragama Kristen? Ya dari lahir. Ya maksudnya Iya tahu. Terus dari berarti ibu bapakmu Kristen ya? Iya. Kakek nenekmu seterusnya itu berarti nyambung ke Belanda dong? Ya kalau nyambung maksudnya nyambungnya dalam hal? Ya Belanda kan bawa Kristen, kamu Kristen, berarti nyambung. Ya kalau ajaran yang baik ya kenapa enggak boleh? Oh, Kristen ajaran baik ya. Memang ajaran baik, baiknya di mana? Bagaimanapun tentang maksudnya kayak maksud lain daripada penjajah itu kan kita tidak mengambil contoh dari situ, tapi kan kita mengambil hal baik seperti agama yang dibawa itu. Yang baiknya mana? Ajaran yang dibawa Belanda itu baiknya yang mana? Ya baiknya seperti agama yang kita sekarang. Yang ada baiknya cuma yang dibawa Belanda. Lanjut deh, aku bakal lagu. Seperti ajaran-ajaran yang dari dari murid-murid Yesus sampai dengan ini dia di Indonesia ini.
Yang baik itu yang mana, Bang? Kalau yang baik ya seperti ya ajaran Yesus tentang kasih apa segala macam itu. Gimana ceritanya? Menjajah kok kasih, gimana itu? Bukan, maksudnya bahwa implementasi itu kan namanya hak setiap orang, dia mau implementasinya dalam kehidupannya atau tidak, itu kan masing-masing orang gitu loh. Nggak semua harus dipaksa. Ya, maksudnya kasih yang dibawa Belanda itu yang mana? Kasih apa? Kasih pembunuhan, kasih anak jadi yatim, kasih ibu-ibu jadi janda gitu. Bukan. Menjajah, merampas, memperkosa, mengadu domba, menghancurkan pondok-pondok pesantren, membunuh para ulama, membunuh pribumi, itu kasihnya maksudnya. Artinya bahwa memang Belanda membawa agama Kristen, tapi perbuatan-perbuatannya menjajah, menghancurkan, membunuh apa segala macam kan bukan implementasi daripada agama yang dia bawa gitu loh. Ya, lalu bagaimana dia mengajarkan kasih kalau tugasnya kerjanya membunuh, merampas, merampok? Dia mengajarkan kasihnya di mana? Iya, misionaris yang kemudian kerjasama dengan Belanda. Iya, saya ngerti. Maksudnya gini, yang mau diperbudak oleh Belanda dikristenkan, yang tidak mau diperbudak dibunuh, kan gitu. Yang mengkristenkan para budak misionaris. Ya toh, karena tidak mungkin dikristenkan yang melakukan perlawanan, tidak mungkin satu tempat ibadah orang yang melawan dengan Belanda. Yang dikristenkan misionaris adalah para budak-budak penjajah. Gini Bang, artinya bahwa bukan saja budak-budak yang dijajah atau apa, mau Kristen, mau Islam, mau apa. Ya budak lah, karena tidak mungkin Belanda yang bertani. Gak mungkin Belanda yang jadi peternak, gak mungkin Belanda yang kemudian jadi pelaut, nelayan cari ikan untuk penjajah, yang menjadi nelayannya Belanda, yang menjadi tukang cucinya Belanda, pemuas seksnya Belanda, karena mereka prajurit Belanda itu tidak bawa istri, maka yang menjadi korban pribumi. Nah, pribumi yang mau tunduk di bawah kaki penjajah itulah yang dikristenkan oleh penjajah, paluka. Tapi mereka seperti kami ini punya kakek buyut, pejuang-pejuang yang kemudian ditorehkan catatan emas namanya oleh negara, itu tidak bisa dihantam oleh Belanda dan tidak mungkin kemudian dikristenkan oleh misionaris mereka. Yang dikristenkan itu adalah pemuas nafsu, tukang cuci piring, tukang cuci celana dalamnya Belanda, yang semer sepatunya Belanda, yang bersihkan gereja yang Belanda, yang cuci giginya Belanda, yang cebokin Belanda, itu yang dikristenkan oleh misionaris. Paham? Sampai sini paham? Kalau kami keturunan pejuang nggak mungkin. Nggak mungkin keturunan pejuang, nggak mungkin kami mau, nggak mungkin. Yang menjadi pengikutnya itu yang lap-lap pantatnya Belanda, itu yang Kristen, yang ikut dari agama penjajah, yang jadi hantaman misionaris, gitu Bang. Tidak ada. Kalau pejuang nggak mungkin. Cobalah suruh datang misionaris ke pejuang, kalau tidak dicabut giginya satu-satu. Yang dikristenkan oleh para misionaris itu adalah budak-budak penjajah. Makanya keturunannya mental-mental budak. Mental budak itu gimana kawan? Kalau dia minoritas datang sopan sama kita tuh, itu budak itu begitu. Kalau dia ke majikan, iya Pak, iya, itu di depan majikan. Tapi kalau di belakang majikan kurang ajar, sontoloyo. Itu mental penjajah itu gitu tuh. Udah dikasih tempat, udah dikasih ruang baik-baik, kerjanya cuma merusak, kerjanya hanya nyerang-nyerang gitu. Bahkan tentara itu, kalau keturunan budak Belanda tentara, dia suka kalau negara ini hancur, dia suka kalau negara ini ada intimidasi dari barat. Oh, suka kali dia. Itu mental-mental budaknya Belanda tuh. Kalau misalnya ada dari luar negara asing yang mencaplok negara Indonesia ini, tepuk tangan, hatinya senang sekali kalau Indonesia ini hancur. Nah, itu budak penjajah itu. Itu keturunan lontenya Belanda itu yang kayak gitu tuh. Gitu Bang. Ya, bahwa bukan yang pejuang-pejuang itu bukan dari Islam, tapi juga dari agama lain juga punya andil dalam perlawanan. Memang betul. Pejuang kemerdekaan tidak semuanya Islam, tapi semua penjajah 100% bukan Islam. Memang betul itu Bang. Sekarang begini,
Belanda datang ke Indonesia 350 tahun. Tidak mungkin dia ngetik sendiri kan? Tidak mungkin dia 501 terus kan? Tidak mungkin. Pasti dia ingin melampiaskan kepada wanita. Wanita mana sementara mereka tidak bawa istri? Ya pribumi. Nah, pribumi ini nanti yang dihamili di luar nikah, kira-kira anaknya jadi agama apa? Kira-kira anaknya tuh? Kira-kira anaknya yang dihamili Belanda ini anaknya agamanya apa? Ya, saya nggak tahu. Oh, mantap kali lah kalau Anda tidak tahu. Ya, saya kira begitu. Bang Handi mungkin bisa masuk. Ini sudah melewati ambang batas. Kalau saya bahas ini nanti banyak yang sakit hati karena saya tahu sejarah. Silakan. Ya, ini ada Pak Pendeta. Pak Pendeta mau bahas apa lagi Pak Pendeta nih? Wah, ini kan Assalamualaikum saudaraku. Iya, waalaikum Pak Pendeta. Ini suara apa nih, petasan ya? Akang tuh, Akang lanjut. Mau ceramah apa Bang Suma sama kita nih? Ini Pak Pendeta, terkait dengan Yesus palsu yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit. Apakah materi sekolah Anda sebagai pendeta itu sampai ke sana atau tidak sampai, atau sampai tapi pura-pura tidak tahu? Maksudnya Yesus yang asli, Yesus yang palsu yang mana? Yesus yang palsu yang memiliki banyak pengikut. Kalau yang asli kan cuma Bani Israel saja. Dari mana ayatnya itu ya? Matius 24, satu perikop. Intinya ada di poin-poin nomor 4, nomor 5. Matius 24 apa itu? Pendeta bertanya. Matius 24 nomor 4 nomor 5, saudara. Waspadalah itu ya. Iya. Perintah waspada ini datang kepada muridnya. Waspadalah kepada mereka supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya benar. Yesus itu berarti hanya ada Mesias palsu kan? Ya, yang asli pasti cuma satu. Yang asli bisa banyak. Ya. Yang palsu bisa banyak. Yang asli pasti satu. Oke. Yang asli hanya untuk Bani Israel kan? Yang asli yang pastinya adalah yang datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit itu surga. bukan. Itu yang asli. Oh, itu bukan asli itu. Anda sebagai Kristen menggabungkan antara yang asli dengan yang palsu. Anda kan Kristen nih. Pendeta ini kan tak ada hubungannya dengan Yahudi. Anda mencoba menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Kenapa? Karena Anda Kristen. Tidak mungkin Anda ingin membedakan itu. Tetapi kalau Anda bedah dengan akal, Yesus yang asli itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus ketika bercakap-cakap rahasia kepada muridnya di Bukit Zaitun, Yesus yang asli menerangkan agar murid-muridnya Bani Israel waspada kepada Kristen. Saya simpulkan aja gitu. Ya. Pengikut Kristus kan? Kristen itu kan pengikut Kristus. Bukankah Kristen itu pengikut Kristus, Pak? Coba dengar, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tidak ada kata Kristen di sini. Kamu di situ siapa, Bang? Yang menyesatkan kamu ini adalah kamu di situ siapa? Para pengikut. Pengikut ini Kristen atau Yahudi? Ya sebetulnya kalau di apa ya, ini pengikut Kristus. Kalau di Matius ini pasti adalah murid-murid yang belum disebut sebagai Kristen. Sebab Kristen itu kan nanti di Antioquia, di Kisah Rasul setelah itu. Betul. Di Kisah Rasul berapa, Pak Pendeta? Jadi ini sudah pasti adalah mereka yang mengikut Kristus dari awal. Mereka adalah orang-orang Yahudi, termasuk 12 orang murid dan juga ada pengikut-pengikut yang lain. Iya. Nah, apakah murid-murid ini kemudian dari non-Yahudi atau Yahudi? Ada non-Yahudi, ada yang diaspora ya? Nggak ada, Bang. Orang diaspora itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian tersebar ke berbagai itu nanti itu Paulus punya misi itu Paulus
Makanya di dalam Kisah Para Rasul dikatakan oleh penatua bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi yang hidup di dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, yang pertama kali disebut Kristen itu adalah orang-orang yang hidup di tahun 50-an ke atas. Itu di Antioquia, di Turki, tempat Paulus dan Barnabas mengajar. Saya bacakan Kisah Rasul 11 ayat 26. Iya, 11:26. Kisah Rasul 11:26. Setahun lamanya. Untuk mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali. Untuk pertama kali disebut Kristen. Nah, itu di situ yang mengajar siapa? Yesus atau Paulus? Nah, kalau di sini ini sudah pasti sudah para rasul, ada Yohanes, ada Petrus. Tidak ada Yohanes di situ, Bang. Itu Barnabas aja. Jadi Kisah Rasul itu berbicara tentang pengajaran rasul-rasul. Coba kalau misalnya di Kisah Rasul pasal 3, siapa yang khotbah di sana? Itu Petrus. Di Antioquia yang dimaksud tadi yang disebut Kristen itu Di pengikutnya Antioquia Paulus. itu adalah jemaat Barnabas juga yang dirintis oleh para rasul. Yang kemudian Paulus ke sana juga untuk melayani. Ya, memang cuman Paulus di situ, Bang. Paulus, Lukas, Markus, Barnabas. Itu pun Barnabas udah pisah kongsi dengan Paulus. Jadi yang pertama kali coba disebut di Kisah Rasul pasal 3 di situ Petrus berkhotbah. Di mana? Kisah Rasul pasal 3 itu Petrus berkhotbah. Di mana berkhotbahnya dia? Menyembuhkan Petrus dan Yohanes ya. Kisah Rasul pasal 3, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes. Jadi di Kisah Rasul ini yang pasti masih ada murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang satu yang menyaksikan langsung, itu juga masih berkhotbah di Kisah Rasul, dan mereka pun ini kemudian bertemu dengan Paulus dan Barnabas. Ya, selain surat Paulus, Bang, Galatia 2 yang menceritakan bahwasanya Petrus itu sampai ke Antioquia, ada nggak pengabaran lain yang mengatakan bahwa Petrus sampai ke Antioquia? Karena kalaupun Petrus sampai ke Antioquia, menurut Paulus Galatia 2 nomor 8, Petrusnya di Antioquia itu hanya mengajar Injil kepada orang-orang yang bersunat. Nah, selain Galatia ini ada nggak cerita-cerita bahwa Petrus itu ke Antioquia? Kan nggak ada. Kalaupun dipaksakan dia ke Antioquia, Paulus kemudian memblokade bahwasanya Petrus ke Antioquia itu, ke Turki, hanya mengajar orang-orang yang bersunat saja. Ya, Petrus tidak pernah mengajar non-Yahudi. Ya, memang benar bahwa Petrus itu memang pelayanannya adalah orang-orang Yahudi. Paulus dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi. Nah, itulah yang disebut Kristen pertama kali. Orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Paulus lah yang disebut Kristen pertama kali. Seperti itu, Bang. Jadi ketika dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama aku dan berkata akulah Kristus, berarti penyesatnya itu mengaku Kristus. Nah, dengan Kristus ini memakai nama Yesus. Dengan kata lain, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus kan memang akulah Yesus Kristus. Nah, itulah dia. Oknum yang datang kepada Paulus ini diduga palsu, bukan yang asli. Karena dia kata, Paulus mengaku dia datang mengajarkan Injil, yang mana Injil yang diterima ini bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan anak Maria pengajar Injil tengah-tengah Bani Israel, jelas itu adalah manusia. Yesus anak manusia menurut Yesus, menurut akal sehat, menurut ibunya, menurut bapak tirinya, menurut sepupunya. Yesus itu anak manusia.
Tapi ada Yesus Kristus yang bukan manusia. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Itulah yang dituhankan Kristen hari ini. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.